Zoom yang kali ini gue record ya. Nanti kalau udah gue record, gue mau posting di YouTube untuk tutorial juga, buat nge-share juga buat teman-teman yang belum masuk atau nggak sempet masuk untuk sekarang. Jadi pasang tampang kalian yang sebaik mungkin ya. Waduh. Oke. Kemarin kita udah bahas soal ini ya, belajar ngedit bareng untuk tools-tools yang basic banget, yang dari, bentar gue lihat contohkan dulu. Dari Move Tool baru sampai Patch Tool ya kemarin ya. Terakhir Bener ya, Patch Nick ya? Tool. Iya, Patch Tool dan teman-temannya ya. Nah, gue gak usah recap. Gue masuk ini jadi part 2. Jadi pas posting ke YouTube-nya, part 1-nya nggak ada, bro. Masuk langsung part 2. Nanti kalau nanya part 1-nya mana, kagak ada. Ntar kita bikin lagi. Oke, gue share screen dulu ya. Ke Photoshop. Hilang dia. Gue share screen desktop aja. Nah, udah kelihatan belum? Aman. Aman ya? Ya. Oke, cek gue pindahin dulu Windows-nya. Ini yang belum lama nih kok ya. Iya, ini foto Bromo. Kemarin kita jalan-jalan road trip ke Bromo. Ini salah satu fotonya. Nah, kemarin itu udah sampai di Patch Tool. Patch Tool macam-macam sampai Content Aware Move Tool tuh gue inget. Kita lanjut ke apa nih? Brush. Di sini isinya ada brush, ada pensil, ada color replacement tool, ada mixer, brush tool. Yang paling gue sering pakai itu cuma brush tool. Shortcutnya D. Nah, brush ini dipakainya biasa gue untuk pakai masking. Tapi fungsi dasarnya ya brush itu, kalau diklik kanan, ada size, ada hardness, sama lo bisa select macam-macam brushnya. Nah, brushnya itu biasa gue pakai yang default aja, yang udah ada dari, ya kepilihnya apa, atau gue yang pilih yang basic. Biasanya ini beda settingan doang, beda hardness, atau beda size, ininya lo bisa ganti, hardness-nya lo bisa ganti. Oke, ini juga arahnya juga lo bisa ganti. Gitu. Jadi intinya ngebrush itu yang paling sering gue pakai, yang sering gue ubah itu size sama hardness. Oke. Kalau di shortcutnya brush itu B. Kalau ngegedein ukurannya pakai kurung kurawal penutup, kurung kurawal yang kanan, atau kecilinnya kurung kurawal yang kiri. Udah pada tahu ya shortcutnya? Sip. Nah, gue mau kasih tahu nih, shortcut yang ini udah pada tahu belum? Tuh klik apa tuh? Lupa pernah lihat. Pakai alt itu ya. Hampir bener. Apa Brian? Apa? Alt di scroll bukan ya, kalau nggak salah. Nah, kalau ini lu tahan apa, pencet apa? Oh, kok itu gue nggak pernah pakai kok. Nggak pernah pakai. Nggak pernah Oke. pakai kalau itu. Kalau di Mac itu Control sama Alt. Nah, kalau di Windows gue nggak tahu tuh. Control tuh apa ya di Windows? Kontrol di Windows ada kok ini. Control di Windows kan, Command di Mac kan. Ah iya. Nah, di urutannya itu aja. Gue nggak tahu lu pencetnya apa. Alt sama apa gitu di Windows. Cuma kalau lu tekan dua tombol itu, terus lu tap brush-nya atau klik brush-nya, kalau ke kiri ke kanan itu ngatur size-nya. Kalau ke atas sama ke bawah ngatur hardness-nya. Opacity. Oh iya, hardness. Opacity tetap di angka, bro. Nah, Benar. kalau ngatur opacity yang di atas kan. Opacity itu tuh ke semakin solid atau makin transparan. Makin 100% artinya solid. Misal ngebrushnya warna merah ya. Ini opacity 100 tapi hardness-nya kurang dari 100 nih. Kita coba lagi. Kita kecilin dulu ya. Terus hardness-nya di 100. Ini opacity 100, hardness-nya 100. Kalau
hardness-nya di 50, opacity 100, dia jadi segini. Kalau opacity-nya 0, dia jadinya gini, makin halus. Kebayang ya? Nah, kalau opacity-nya 50, let's say 50-an, dia semi-transparan. Kalau 0, bisa nggak ya? Gue nggak pernah nih. Oh, paling kecil 1. Segini nih. Tipis banget, bro. Nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan. Ini tuh gue habis ngebrush. Kelihatannya di background putih, coba ya. Di sini. Udah kelihatan kalau opacity-nya 1. Tuh, ada merahnya dikit di gua. Lo kelihatan atau enggak? Gua naikin nih opacity-nya 10. Tuh, kelihatan kan? Gitu. Terus gue mau, di sini ada flow. Bedanya opacity sama flow apa? Opacity itu kayak ketebalan ya. Oke. Flow itu ya alurnya mungkin ya. Kalau flow itu alurnya. Iya. Jadi Jadi gue agak susah sih ngejelasinnya. Cuma lo harus ngerasain nih. Misalnya, opacity-nya di 50 nih. Tapi flow-nya juga di 50. Jadi tuh dia, kalau lo masih ngeklik ya, lo geser, makin lama makin tebel nih. Oh. Oke. Tapi kalau misalnya flow-nya 100, lo gesek-gesek tuh masih sama. Ini ketebalannya segini ya. Dia tuh nggak akan nebelin. Jadi cuma segitu-segitu aja. Karena flow-nya udah cepet, udah mentok. Jadi lo harus timpa lagi, klik lagi. Kebayang nggak? Flow dibalikin ya. Kalau misalnya opacity-nya cepet, flow-nya 50 atau 30. Nih, lo gesek nih 30 nih. Lo gesek balik. Gesek lagi. Tambah Nah, iya. Gitu. Nah, kalau misalnya opacity-nya 30, flow-nya 100, lu kalau mau bolak-balik pun sama-sama aja tuh. Ini masih 30 nih. Karena flow-nya udah mentok di cepet. Opacity-nya 30. Bayang ya? Kalau flow-nya kecil, dia numpuk berarti kok. Flow-nya kecil. Asal opacity-nya juga gede, opacity-nya gede ya. Opacity-nya 100. Jadi kayak kalau flow-nya kecil 30, terus opacity-nya 30, dia numpuk juga. Cuma nggak secepat tadi numpuknya. Tuh. Lama-lama juga numpuknya makin tebel. Cuma lebih lama. Biasa itu kalau lo mau masking, tapi mau pelan-pelan gitu. Nah, ini bisa kepake flow sama opacity. Benerin makeup biasanya kok. Iya, benerin kulit, yang gitu-gitu, area-area yang lu nggak perlu brush-nya tebel, lu pengen pelan-pelan, nah lu atur di opacity dan flow. Gitu. Oke. Buat yang sini-sini gue jarang pakai. Ini juga gue jarang pakai. Kalau ada yang pernah pakai, lu bisa kabarin ke gue. Gitu. Brush. Nah, next ke clone stamp. Clone stamp gue lebih sering pakai clone stamp tool daripada pattern. Udah pada tahu lah ya, clone stamp nyedot di sini, keluarin di sini. Gitu doang sih. Simple banget. Ini juga sama. Opacity-nya lo bisa mainin. Flow-nya lo bisa mainin. Ya. Terus, next-nya history brush sama art history brush. Ini juga gue jarang pakai. Ada yang pakai biasanya kalau ngehapus layer, pakai erase, history itu untuk munculinnya lagi. Brian, lo pernah pakai nggak ini? Oh, gue pernah history yang di sebelah kanan kok, yang di ini itu yang di layar channel pad itu. History yang sebelah kanan. Yang di Windows di sini ya. Ya gitu doang. Nah, ya itu betul. Itu beda sih. Oh, beda. Ini history. Nah, kalau history brush itu tuh gue contohin ya. Misal biasanya tuh delete pasangannya tuh kayak masking, brush hitam lawannya brush putih. Nah, kalau eraser
lawannya itu history brush. Nih ya, misal kayak lu nge-delete sini nih. Ini kan delete nih, background-nya putih kan. Ini background-nya layer 1 udah bolong nih, karena di belakangnya putih, jadi keluarnya putih. Nangkep ya? Untuk balikinnya tuh lu bisa pakai ini, setahu gua. Tuh. Jadi tuh history brush-nya. Nah, lu bisa balikinnya nih, ini kan 100% nih opacity-nya. Kalau lo opacity-nya cuma 20-an, ya balikinnya cuma 20%. Tuh. Mirip kan? Dia mirip kayak, apa namanya? Masking teorinya. Nangkep ya? Woi, gua ngomong sendirian. Aman. Aman. Proses dulu nih. Tenang. Proses dulu. Ini gue jarang pakai. Jadi kalau misalnya lu pengen menghapus sesuatu, ya bisa pakai eraser. Tapi kan itu kayak abis gue erase, gue mau munculin laginya gimana? Biasanya lu Command Z sampai mentok-mentok lu ulang lagi. Command Z lagi, undo lagi, lu ulang lagi. Dan gue nggak nyaranin sih. Gitu. Eraser itu ada background eraser tool. Ini tuh jarang gue pakai. Sama sih intinya buat ngehapus. Sama Magic Eraser. Magic Eraser tuh coba ya Satu kita warna coba. kayak Magic Wand. Iya betul. Ngehapus apa yang mirip. Makanya dia ada tolerance kan di sini. Tolerance-nya makin gede, ininya jarak area yang dihapus juga makin gede. Anggap ya. Ini lo bisa klik di sini, lo geser angkanya tuh. Paling mentok 255. Hilang tuh. Hilang. Karena areanya gede. Gitu. Next, gradient. Ini gue lumayan suka pakai. Gradient tool itu kalau misalnya pakainya di masking. Tapi gue kasih contoh. Ini gue tambahin layer kosong. Foreground color merah, background color putih. Di sini, ini lu bisa pilih nih. Lu mau yang mana? Misalnya basic, merah ke putih atau merah ke transparent. Gue kasih merah ke transparent aja deh. Merah. Jadi merah tuh diambilnya dari foreground color. Next-nya, background-nya, bukan background-nya. Setelah merah, gradasinya mau ke arah mana. Ini yang gue pilih ke arah transparan. Opacity-nya gue bikin di atas 50. Ini kalau ditarik ke sini, keluar warna merah. Oh, ini yang biasa lu suka bikin flare-flare itu ya kok ya? Betul. Ini gue tarik ya. Ini tuh ada 4 macam lo kalau mau bikin gradient. Gradient itu ada yang linear, ada yang radial, ada yang angle gradient, ada reflected, ada diamond. Lo nggak usah hafalin, lo cuma tahu aja rasain. Ini yang linear. So, kalau tarik biasa. Oke? Ya. Ini tarik dari atas ke bawah ya. Gue coba tarik dari tengah ke kanan. Nah, kebayang nggak linear? Kalau lu nariknya dari sini ke sini, berarti gradientnya tuh lebih soft. Tapi kalau lu nariknya pendek, sampai sini doang. Tuh. Kalau lu dari sini ke sini nih. Tuh, gradientnya cuma di sini. Gradient tuh gradasi. Anggap ya. Ini yang next-nya, ini radial. Radial itu bentuknya bulat. Merah ke transparan. Merah ke transparan. Gitu. Oh, ini yang kemarin yang Koko ada edit background kuning itu ya? Background kuning. Iya, betul. Itu. Ini apa tuh namanya? Gua aja nggak hafal. Angle gradient ya. Tuh. Dari garis, dia bentuknya 360 derajat ke arah transparan dan startingnya dia pasti garis tegas. Makin lama makin ke arah transparan. Gitu. Ini lu bakal tahu kalau lu coba-coba sendiri sih. Nah, ini tengahnya doang merah, atasnya transparan, bawahnya transparan. Ini namanya reflected. Yang ini diamond, bentuknya kayak diamond. Tuh.
Reflect. Wah, Diamond. ini yang flare nih. Apa sih kalian menduga-duga flare mulu? Apaan? Flare gue biasa kayaknya suka pakai yang ini deh. Tuh, misalnya gini. Nih ya, gue pilih warnanya kuning ya. Yang lebih make sense. Nah, taruhnya di sini. Tuh. Nanti paling tinggal pilih nih blending mode-nya mau apa. Nah, screen biasanya paling kena atau lighten gitu kan. Gitu. Itu bagian gradient. Paint bucket itu tuh misalnya warna foreground-nya kuning. Lo taruh di sini, ya udah yang lo tap di situ ya jadi kuning, ini jadi kuning, jadi kuning, jadi kuning, jadi kuning. Paint bucket. Paint bucket tuh kayak lo ngecerotin itu pakai magic wand plus color. Langsung diwarnain. Gitu. Iya. Terus 3D material drop tuh, gue belum pernah coba. Kenapa sih hilang ya? Ada yang pernah pakai nggak ini? Belum. Waduh, nggak pernah itu. Oke. Gue nggak tahu. Ntar kalau misalnya ada yang tahu kasih tahu gue. Oke. Next-nya ke blur. Blur tuh sharpen, smudge. Yang spesial buat gue tuh smudge. Smudge itu tuh biasanya kalau lo udah cutting orang nih. Smudge itu tuh kayak gini nih. Lo bisa bikin rambut artificial. Dari ini, strength-nya 80. Ininya lo gedein. Lihat nggak? Bentar ya, gue ambil dulu. Seru habis di sana. Yuk. Lanjut ya. Ini smudge tool itu tuh, kalau lo geser, itu tuh lihat. Lo kayak bisa bikin sesuatu. Lo tarik-tarik gitu, Pak. Bayang nggak? Kayak Biasa itu, rambut. kayak rumput itu. Nah, betul. Biasa ke rumput atau ke rambut. Nah, contohinnya misal nih ya, kayak biasanya kepakainya di sini. Kalau lu selection orang nih di sini, gue pisahin ya orangnya dari background. Ini, terus select subject itu di mana ya? Nah ini dia. Select subject. Nah, ini kan gue pisahin nih orang ini. Terus misalnya gue pakai background. Oh, rambutnya kan kurang natural nih. Lo bisa pakai smudge. Terus misalnya lo taruh di sini. Tuh. Kayak Mr. Brush Tool ya kok. Betul. Tapi ini versi lo langsung dari layernya, lo gitu-gituin tuh. Lo mau bikin helai rambut. Nggak perlu diambil warna dari sekitar gitu berarti? Nggak perlu. Kan lo cuma ngebleberin layer lo doang. Oh iya, Gitu. itu. Jadi kalau lo mau bikin rambut, helai rambut di sini nih. Biar rambutnya nggak patah. Gitu. Ini lo bisa atur dari strength-nya di sini. Kalau misalnya butuh seperti ini. Nah, kalau misalnya blur tool itu udah pada tahu ya judulnya aja blur ya, buat ngeblurin Subjeknya. area yang lu mau. Nah, ngeblurnya itu pakainya buat kapan? Nah, biasanya tuh bagian sini nih. Nah, lu buat nyamarin biar lebih ngeblend sama background belakangnya. Bagian-bagian yang tegas, lu bikin blur dikit di sini. Oh, dia kayak perspektif bagian belakangnya tuh lebih blur gitu maksudnya. Betul. Ini harusnya dirapihin dulu. Gue tadi cuma nyontohin bagian sini. Nah, jadi blur itu lebih ke arah sana. Terus kalau lo mau sharpen ya mungkin ada area yang lo pengen sharpen, mungkin kulitnya lo pengen keluarin teksturnya di sini. Tapi ini juga gue jarang pakai karena biasa kalau untuk lebih ke kulit gue pakai high pass.
gitu. Tapi intinya tools yang ini tuh ngeblur, sharpen, sama smudge. Mungkin smudge yang orang jarang pakai dan kalian juga jarang pakai, jadi masih baru tahu atau udah tahu juga, gue nggak tahu sih. Oke, lanjut ya. Lanjut ke ada 2, ada 3 nih. Dodge burn. Ini Brian nih suka pakai. Dodge itu buat nerangin ya, Brian. Iya. Oh, ini nerangin. Bisa juga bagian gelap terangin. Tapi biasanya tuh lebih ke keluarin shape ya. Jadi kalau misalnya shadow, ya makin digelapin. Yang highlight, makin diterangin. Gitu. Tapi part-part yang kita mau aja dengan cara di brush. Gitu. Kalau sponge buat apa tuh, Bray? Itu buat apa tuh? Bikin warna. Bisa naikin warna atau turunin warna, apa saturasinya. Oke. Itu kan atasnya ada desaturate berarti nurunin warnanya. Jadi misalnya hijau, itu kan flow 50. Di brush terus, jadi hijaunya agak makin mudar gitu. Oh, kalau saturate berarti hijaunya harusnya makin keluar dong. Ya, nah, cakep loh. Gue jarang pakai sih ini. Kalau misalnya yang ini, gue lebih pakainya kayak saturation yang ada masking di sini. Terus gue masking. Main color. Betul, karena gue tetap ujung-ujungnya gue pakai masking. Sebenarnya bisa juga kalau lo mau pakai masking untuk yang ini, tergantung kebiasaan. Berarti lo harus layer 2-nya harus tetap ada. Jadi lo bikin duplikatnya, lo baru saturate-nya naikin. Misalnya, kalau misalnya, wah keterangan nih, lo tinggal kurangin opacity-nya aja. Gitu. Itu trik dari gue sih. Karena gue nggak mau melakukan sesuatu yang nggak ada U-turn-nya. Nangkepnya maksud gue. Jadi gue nggak mau ngelakuin sesuatu tuh one way. Nanti kalau misalnya gue udah mau benerin, gue pengen kadarnya kelebihan nih, gue pengen setengah kadarnya. Ini kan gue bisa kontrol nih, gue tinggal kurangin opacity-nya, ngeblend sama yang bawahnya. Tapi kalau misalnya ini gue nggak ada, terus gue naikin nih saturation-nya, terus kayak, ya over. Pilihannya cuma Ctrl Z gitu kan. Kalau nggak, apalagi gitu. Itu yang sebisa mungkin kalau ngedit harus tahu jalan baliknya lewat mana. Kalau lu jalannya satu arah, ya caranya ya Ctrl Z itu ngulang lagi. Which is menurut gue nggak efektif sih. Gitu. Thank you, Bray, untuk sponsnya. Siap. Oke. Next, pen tool. Pen tool yang biasa gue pakai, ini banyak nih pilihannya. Tapi gue cuma mau nge-share lu yang pen. Bukannya gue pelit, karena gue emang cuma pakai pen tool. pakai fiturnya yang pen aja. Di sini siapa yang belum pernah pakai pen tool? Pernah semua nih kayaknya. Wah, asik nih. Wah, ada William Huang. Udah turunin tangan lu, Will. Pen tool itu, gue kasih contoh ya. Dia selection. Nah, misal nih. Ini gue delete dulu ya. Gue delete, gue pindahin. Pen tool itu kalau lo mau seleksi, misalnya orangnya doang. Nah, tapi kan ini kan gede, apa? Nggak polos. Jadi mau nggak mau lo harus satu-satu, lo selection. Cara selectionnya, lo tinggal tap. Terus lo tap di sini. Terus lo bisa atur curve-nya mau segimana. Terus lo lanjut lagi, tap di sini. Misalnya lo udah lepas, lo bisa tambah di sini, lo lengkungnya. Sambil pencet comment, lo pindahin ininya, curve-nya. Terus lo tap lagi di sini, terus lo bisa atur lagi, tap lagi, tap. Nah, ini mirip magnetic lasso, tapi ini full kita kontrol. Mau lengkungnya segimana, mau nempelnya di mana. Ini kita kontrol di sini, dan biasa orang-orang digital imaging yang suka pakai ini. Pen tool mereka pasti akrab banget sama ini. Gitu. Sampai misalnya lu mau pakai cheat nih, langsung di sini lu tinggal tambah lagi, terus lengkung-lengkung di sini lagi,
lengkungin di sini. Kode itu ada yang quick, tombol cepatnya itu pencet ALT untuk ngubah arah nggak sih? Ngubah arah. Iya. Yang mana tuh? Kan kalau Alt. pen tool itu kan siku tuh. Koko kalau nggak pencet titik di sikunya tuh dia pasti bentuknya jadi nge-curve kan? Iya. Aku pernah Terus? dapat ininya kalau nggak salah pencet Alt dia supaya dia jadi kita bisa langsung belokin, nggak perlu tambah titik lagi. Oh iya, iya. Ini tuh yang kayak gini kan. Misalnya lo tap sini, terus lo tap tarik gini kan. Itu yang ini kan untuk ngubah bentuk curve-nya kan. Kalau Koko pencet Alt yang sebelah bawahnya nanti dia bisa digeser tuh. Alt. Langsung melengkung ya? Patah dianya. Patah. Nggak ngelengkung jadinya. Gini. Nah itu di alt dulu tuh. Alt dulu. Sambil Misalnya. hold. Ini gue tekan Alt nih. Terus Nah tap itu sini nih. enggak di alt yang bagian kita apa? Oh, ada muncul garis. Nah ya itu. Oke. Terus? Diarahin ke yang kita mau. Nah nanti dia langsung belok. Oh, oke. Berarti itu sama sih. Menurut gue tinggal kebiasaan lo aja. Kalau misalnya lo tap kayak gini, berarti lo itu keluar kalau gini kan. Nah, lo tekan Alt, lo bawa di sini kan. Terus lo tap. Nah, bisa gitu juga. Kalau gue biasa, gue tap sini, gue tambahin titik di sini. Kalau di sini gue tambahin titik lagi. Nah, itu tuh ada pilihannya. Kalau misalnya lo tap, terus lo keluar di sini, bisa. Ada yang udah kebiasaannya kayak gini. Ada yang Alt-nya di sini, terus tambah lagi sini. Sama sih, intinya kan tarik garis, terus lo bisa kontrol curve-nya mau kemana. Gitu. Nah, ini dia yang gue bilang, selection yang benar-benar makan waktu lama. Makanya kalau digital imaging itu makan waktunya di sini. Mana sih? Itu. Brian suka pakai ini juga ya, Brian? Aku tinggal select subjek aja biar cepet. Iya, betul. Tergantung ya, tergantung keperluan. Karena kalau ini bisa lebih detail, lo ngezoomnya juga. Titiknya sebenarnya kalau lo mau lebih detail lagi, titiknya tuh nggak bisa sedikit. Kalau lo mau cepet ya lo tinggal tap cepet aja gitu. Tapi bukannya bisa di itu kok ya, di expand gitu ya, biar seleksinya agak lebih luas itu ya? Tergantung. Ini kan kita cuma bikin pattern buat seleksinya kan. Nah, setelah lo seleksi, lo mau nge-ekstraknya dalam bentuk apa? Masking, atau lo delete langsung, atau lo duplicate layernya. Nangkep nggak maksud gue? Iya. Gitu. Jadi kalau gue sih, misalnya gue bikin seleksi nih, pasti ada yang ke crop juga nih di sini. Tapi gue mikir, ntar aja lah, gue masking aja karena bisa lebih gampang juga. Nah, ini kan ada satu shape nih. Lo tinggal pencet comment, terus klik di shape-nya, lo udah keluar selection. Terus lo tap di layer 1, terus lo klik masking. Jadi lo dapet orangnya. Lo kalau misalnya nggak mau pengen lebih rapih, ya tinggal main brush. Misal kurangin area rambut nih, areanya terlalu tegas, ya brush hitam aja. Brush hitam, opacity-nya opacity 29 cukup, hardness-nya naikin di 50. Terus lo agak delete dikit nih. Area. Nih, lo tinggal ngehalusin area sini kalau mau. Oh, flow-nya 100. Nah. Bray, lu lagi nonton apaan sih? Kayak seru amat. Aku ngeliatin monitor. Kayak ada suara bola. Oh, ini kipas belakang. Oh. Nah, kalau lo mau ngebrush boleh. Lo halusin. Cuman ini hardness-nya kurang tinggi. Nah, makanya
bagian sini. Ini cara manual lo ngebrush. Sebenarnya ada cara yang lebih gue biasa suka pakai. Gue tinggal pencet command, terus tab di sini, keluar selection, tinggal feather. Mana nih feather? Selection, feather. Feather misalnya 3. Terus di invert, terus di brush hitam bagian sini. Biar semuanya lebih smooth di bagian sini. Ada gradasinya. Berasa nggak bagian rambutnya? Kayak bertekstur jadinya kok. Bukan bertekstur sih. Lebih ada gradasinya. Gitu. Terus kalau lo mau lebih halus lagi, nih lo balikin lagi dikit. At least tuh lo ada gradasi di rambut gak terlalu patah. Itu yang bikin kadang suka real atau nggak real. Gitu. Sebenarnya ini kan udah di-combine sama masking, udah sama selection feather, bla bla bla. Cuman yang gue pengen kasih lihat di sini, fungsinya pen tool itu ya untuk selection. Tapi kita bisa under control penuh. Nangkep ya? Ya. Lanjut nih. Ntar ditonton lagi. Tapi tonton lagi. Kayak yang iya aja lah. Oke, ini ada teks. Udah pada tahu ya, teks cuma buat nambahin tulisan. Nah, belajar ngedit. Tuh. Ini lo bisa gonta-ganti, fontnya mau pakai yang mana. Terus di sini ada pilihannya, mau regular. Kebetulan ini regular doang. Biasanya tuh yang ada macam-macam itu, gue contohin Arial ya. Arial, tuh ada italic miring, bold, italic. Dan di sini ukurannya. Lo bisa ganti di sini 20 atau lo klik di sini lo geser. Oke. Terus ada sharp crease. Ini lo cobalah. Terus ini paragrafnya lo mau rata kiri, rata kanan, atau tengah. Warnanya lo mau ganti. Bisa di style, lengkung ke atas, lengkung ke bawah. Banyak lah di sini. Lo bisa fish eye juga. Penting nggak penting sih. Tapi kalau selama lo perlu tulisannya ada stylenya, lo masuk ke sini. Gitu. Misal balikin ya, yang arc ini ya. Ini tuh bisa di bend. Bend itu tuh dilengkungin. Dilengkunginnya bisa sejauh mana, lo bisa atur di sini. Lo bisa lengkungin ke bawah. Terus lo bisa distort kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Vertikal juga bisa. Tuh. Angle-nya ini geometri ya. Tuh. Gitu. Banyak macam-macamnya. Oke. Ini biasa pakai kalau lo mau bikin flyer atau misalnya gue bikin poster, belajar ngedit jam berapa segini-segini gue share story gitu. Ini bisa lo tambahin teks. Gitu. Next. Ini apa ya? Path selection tool. Ini biasanya pencet ini tuh mulai dari pen tool ya. Misal pen tool nih, gue bikin kayak gini. Hop. Ini buat ngegerakin, buat ngeklik-ngekliknya. Atau bisa direct. Nah, kalau yang path selection tool tuh lo ngegerakin semua. Kalau yang direct selection tool, ini lo satu-satu. Mana tadi ya? Nah. Atau dari pen tool, lo pencet comment juga keluar. Bisa kayak gini. Ini jarang gue pakai sih. Atau siapa yang sering pakai di sini? Path selection tool. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Oh, tapi itu biasanya gunanya buat apaan kok?
buat ngegerakin ini, apa ya, kalau gue bilang sih buat ngegerakin pen tool yang lo udah pakai. Sedangkan lo bisa ngegerakin sendiri, tinggal pencet komen, lo masih di pen tool nih, tanpa harus ke sini. Lo pakai pen tool, terus lo tekan komen atau kontrol, lo bisa pindahin juga tuh. Oh, sama. Ya, sama kayak kalau lo lagi brush, lo pencet brush nih, terus lo pencet pencet alt, jadinya eyedropper tool. Oh, eyedrop ya? Iya. Nih, kalau misalnya lo ke move tool, ini kan move V ya, shortcutnya. Kalau lo pencet spasi, jadi hand tool, bayang ya? Hand tool itu ini, di sini nih. Shortcutnya H. Tapi kalau lo dari move mau ke hand tool, nggak perlu pindah ke sini. Lo tinggal tekan spasi, udah jadi hand tool. Gitu. Ini shape. Simple lah kalau lo mau tambahin kotak di sini. Terus kotaknya lo mau warnain biru, putih lah. Ya, atau warnain, ambil dari mana nih warnanya? Ambil dari sini. Agak keluar. Stroke. Ya, kehalangan. Oh, pantas kagak keluar. Di belakang, bos. Nah. Feel. Misalnya lo warna kuning, terus stroke itu tuh outline-nya, garisnya lo mau warna merah, bisa. Stroke-nya lo gedein. Nah. Terus ujungnya lo bisa rounded. Terus garisnya lo bisa pilih putus-putus. Dah, ini ukurannya. Kalau gue ubah, di sini ukurannya yang pixel di atas berubah juga. Gitu. Terus ini bisa combine. Ini mirip sih sama yang selection bentuk kotak. Bisa combine, bisa subtract, intersect, sama exclude. Nah, itu lo bisa coba. Cuman gue juga jarang pakai. Gitu. Tapi at least lo tahu kegunaannya apa. Gitu. Terus hand tool. Hand tool tuh buat muter. Nah, ini ada yang seru, rotate view. Siapa yang sering pakai di sini? Rotate ini biasanya kalau lo motret Brian tuh, kalau bless you. Kalau Brian ngedit, bukan ngedit sih, kalau foto model yang lagi tidur-tiduran, lo pernah nggak? Terus lo ngedit mukanya, terus pala lo miring-miring. Nggak pernah sih, kok selalu tegak aja. Baru tahu kalau rotate gini bisa kepake malah. Nah, kalau lo motretnya kebalik, biasanya ada tuh foto di bathtub, lo motret dari atas, nah nanti angle-nya tuh ceweknya tuh lebih cakep fotonya kebalik daripada fotonya nggak kebalik. Kebayang nggak? Nangkep maksud gue. Nah, biasanya lo ngedit muka kan matanya di bawah tuh, terus lo suka ngedit palanya gini, lo miring-miring. Daripada pala lo yang miring, lo kanvasnya aja yang lo miringin. Gitu. Tadi shortcutnya apa Pak, rotate itu? Itu di hand tool, ada di sini. R. R. Gitu. Ini buat zoom. Kok, sorry, itu rotate di semua versi PC bisa ya kayaknya ya? Yang bisa harus ada DirectX apa-apa gitu kayaknya. Aku coba nggak bisa yang 2021 ini. Harus ada, ada apanya? Oh, ininya ya? Apa-apa gitu kalau nggak salah. Soalnya di 2021 aku coba R itu nggak bisa. Ada pilihannya nggak di sini loh? Nggak ada pilihannya. Ada. Cuman dia jadi kayak not supported gitu. Jadi nggak bisa lagi. Oke. Windows atau MacBook? Windows. Oke. Mungkin graphic card lo belum support atau ada settingan yang lo pilihnya tuh low. Oh, oke. Kalau lo mau coba lihat di Photoshop, di preference, biasanya sesuatu di performance atau di saya aman sih kok. Aman ya? Ya. Biasanya di area ada area-area di mana ininya tuh lo harus lo checklist atau lo pilih file handling,
performance sih setahu gue. Nah ini nih, area-area grafik prosesor. Use grafik prosesor, advance-nya lo pilih sebisa mungkin, jangan basic atau normal, pakainya advance saja. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya emang hardware-nya nggak support, mungkin jatuhnya dia nggak support juga. Gitu. Sebenarnya rotate ini penting nggak penting, tapi ketika lo tahu penggunaannya akan jadi penting. Gitu. Nah, zoom in, udah kejawab ya Wenos ya? Udah. Thank you. Tapi rotate gue kok nggak bisa berfungsi kok ya? Tadi ngomongnya bisa. Nggak, maksudnya rotate gue nih, gue pencet rotate, terus dia bilang, would not complete your request because it only works with OpenGL. Enable. Nah, itu tuh, betul tuh. Gue juga begitu kasusnya. Ya betul. Ini lo preference ya. OpenGL tuh ada di performance. Nah ini nih. Oke. Advanced. Gue OpenGL apa OpenCL? OpenGL. Pokoknya area sini, lo checklist, pilih advanced, terus use graphic processor. Mudah-mudahan sih bisa ya. Pokoknya itu areanya biasanya berhubungan dengan grafik prosesor lo. Oke. Kalau nggak kerekannya nggak lengkap nih. Nah, aduh. harusnya pertanyaan gue pertama tuh, ini bajakan apa asli dulu nih? Oh, jelas bajakan dong. Nah, kalau ngomongin bajakan, gue udah angkat tangan dah. Gitu. Oke, thank you. Sip, sama-sama. Next ya, ini zoom. Kalau zoom in, gue paling jarang sih. Ini kan shortcutnya Z ya. Gue paling jarang pencet Z. Yang biasa tuh gue stay di move. Kalau gue mau zoom in, tinggal pencet spasi sama command. Kalau di Windows mungkin control ya. Jadi kalau command plus spasi, masuknya jadi di zoom in. Kalau gue mau zoom out, spasi sama out. Zoom out. Nah, ini juga gue jarang. Kan biasa kayak gini, di tab. Biasanya gue cuma pencet spasi sama command, terus gue drag ke kiri bawah, ini zoom out, ke kanan atas, ini zoom in. Ini kadang juga kalau grafik lo nggak support, dia nggak akan bisa main kayak gini. Jadi gue kalau ngedit, gue tinggal zoom, terus gue zoom out, gue pindah lagi ke langit, gue pindah lagi ke gunung, gue pindah ke kawah. Kalau misalnya lo mau full screen, tinggal command atau control 0. Atau kalau lo lagi zoom in, lo tinggal tekan, ini pencet apa ya? Alt ya. Tuh, zoom out. Kalau lo tekan alt, terus lo klik di layernya, dia nge-zoom-nya full screen-nya di bagian layer-layer. Tuh. Ini kan full screen-nya karena dia layer 1 tuh cuma orangnya doang. Kalau layer 2 kan image-nya full-nya segini. Gitu. Ini yang shortcut yang biasa gue pakai. Gitu. Di sini ada titik 3, edit toolbar. Toolbar lu mau masukin apa aja. Extra tool. Ini gue juga belum pernah gue otak-atik karena gue ngerasa gue udah cukup sih toolbar yang dari Photoshop. Nah, ini yang kotak 2 ini nih. Ini namanya foreground color. Color pickernya lo mau warna apa, tinggal tap-tap. Dan ini background color. Biasa, kalau lo mau hitam, gue biasa masking kan. Kalau gue masking, warna yang dipakai kan hitam sama putih kan. Gue suka shortcut pencet D, dodol, di brush, terus pencet D. Itu jadi hitam sama putih. Kalau lo mau balikin hitam sama putihnya, lo bisa klik di tanda panah ini, atau lo pencet X. Tuh. X tuh tukeran warna, foreground sama background. Kalau D, udah pasti hitam di atas, putih di bawah. Gitu. Terus ini fungsinya quick selection ya. Quick mask ya, Brian. Ini gue paling jarang pakai soalnya. Apa? Yang tool yang ini. Q ya? Iya, Q. Itu apa ya? Kayaknya gue nggak pernah pakai juga deh. Ini quick mask. Tuh.
Jarang sih. Gue biasa kalau mau masking, gue tambahin di sini. Iya, itu baru tahu kayaknya. Jarang pakai juga. Nggak pernah pakai. Terus ini buat change screen mode. Edit quick mask. Screen full screen ada 3 macam. Screen mode-nya bisa full screen kayak gini, bisa full screen ininya hitam, bisa per Windows. Jadi belakangnya bolong. Nah, ini kalau belakangnya nggak mau bolong juga lu bisa. Lu tinggal pilih window, application frame-nya. Ini nggak akan bolong. Tuh, pilihannya. Kalau gue suka, gue mati. Gue unchecklist application frame-nya. Karena gue suka pakainya kalau full screen cuma ini. Terus, background ini juga lu bisa ganti warna apa namanya? Warna background kanvasnya. Di sini kan hitamnya keabu-abuan. Tuh, lu bisa ganti hitam, bisa lebih terang, bisa biru, bisa hitam. Nah, itu tinggal pencet spasi F. Spasi F ya, buat terbaik. Spasi F. Tuh. Tapi, ya ininya harus di move tool ya. Spasi F. Bebas sih, gue nggak tahu kalau lagi di brush bisa nggak. Coba ya. Bisa nih kok bisa. Bisa ya, mantap. Oke. Biar lebih enak ya ngelihatnya. Nah, itu ngefek. Kalau makin gelap mata lu nggak makin capek. Cuma kalau foto lu lagi, misalnya lu lagi ngedit foto malam gitu, kan nyaru tuh. Lu pengen mau lebih terang, ya udah, lu tinggal komen F. Tuh, terangin atau lu jadi biru. Gitu. Kalau gue sih, kalau selama gue bisa pakai hitam, yang paling gelap, gue pakai yang paling gelap biar matanya nggak cepet capek. Gitu. Wah, mantap nih 50 menit. Beres kita nih akhirnya, basic tool. Mau nanya tuh. Yuk, nanya. Lo namanya siapa sih? Wenos? Wenos. Nama Thanos. Grand Wenos. Oh, oke, Wenos aja deh. Ya. Lebih cocok. Terus gimana? Ini Om, kalau yang gradient tool tadi itu, nah itu kalau kan gue biasanya pakai itu masking, pakai buat di masking. Cuman misalnya dia opacity-nya 10% gitu ya. Nah gue tarik satu garis terus gue mau tambah lagi jadi biar makin tebal, kok dia malah kayak ngulang lagi ya dari awal gitu di bagian maskingnya. Itu gimana sih kok? Ini anggap ya. Sama nih, gue bikin warna merah di sini ya. Misal nih, lo bikin maskingannya 10%. Jangan deh, 30-an deh. Nih, 29 ya. Lo gini kan, pas lo bikin lagi tuh, lo bikin lagi tuh. Nah, ini kan jadi 2 kan. Kalau yang lo pindah ya. Iya, pindah. Nah itu ini, gimana ya Om ngaturnya? Gue juga sering kayak gitu. Ini gue coba-coba nih di checklist yang sini nih. Ini kan kebetulan dia lagi diter sama transparansinya di checklist. Kalau diternya di uncheck, masih kayak gini nih. Kalau misalnya transparansi, masih nambah. Gue kejadian di masking aja pokoknya. Seringnya pas pakai masking, nggak beres semua ini. Pas di masking sih. Oke. Itu yang bingungnya. Di bagian mana ya? Gue juga pernah kayak gitu, tapi sekarang gue lagi nggak kayak gitu. Gue pernah kayak gitu, terus gue mainin checklist yang sininya, tiba-tiba dia bisa. Ntar ya, kalau misalnya gue tahu jawabannya gue kabarin lo. Boleh kok. Ya itu lumayan ganggu soalnya pas lagi butuh. Betul. Susah. Bukan reverse sih, atau ada di sini nih. Tool only. Coba itu enggak sih. So far harusnya ya nggak ada masalah. Makin lo gradient tuh harusnya lo nimpa lagi. Kalau misalnya kayak gitu, paling gampangnya lo bajakan apa asli? Enggak. Kalau nggak di masking lo? Kenapa sorry? Itu kok nggak di masking tuh? Oh, enggak. Ini gue di layernya. Gue kan lagi nyoba. Nah, biasa gue pakai gradient yang apa ini namanya ya? Bulat.
radial. Nah, radial biasanya tuh gue udah ada shortcut, gue pencet F1 nih ya. Nah, ini keluar yin yang sama yang yin yang. Yin itu tuh darker buat ngegelapin. Kalau yangnya itu tuh lighter. Ini udah namanya doang sih. Sebenarnya yang atas curve terang, yang bawah tuh curve gelap. Lo lihat aja lengkungannya. Kayak dot and burn lah itu lah. Betul, dots and burn pakai curve. Nah, biasanya kalau gue mau nerangin bagian muka, gue tinggal gradient radial, ininya 20. Bentar ya, kapasitinya 20. Gue tarik di mukanya. Tuh. Terus kalau ada area yang mau gue gelapin, ya gue tinggal tarik bagian yang gue mau gelapin. Nah, gitu. Jadi kelihatannya gini. Nah, terus area atasnya juga gue mau gelapin deh. Tuh. Gue gelapin. Bisa. Atau misalnya lo gue kasih warna new layer ya. New layer warna, jangan new layer deh. Misal gue pakai hue saturation, terus ini kan warnanya biru, birunya gue mau ganti jadi cyan, tapi gue nggak mau semuanya nih. Gue invert dulu jadi hitam layernya, baru gue tarik gradient pelan-pelan. Gitu. Bisa. Itu jadi halus ya kok. Kenapa? Sorry? Jadi halus ya. Kalau dia betul. Dikit. Iya, jadi gradasinya lo bisa ngontrol. Pelan-pelan enak gradasinya. Betul. Lo setelah itu lo bisa atur di sini kan. Oh, gue mau warna apa ya? Gue ganti deh jadi warna merah gitu. Gue mau sampai bawah. Asli deh. Harus dong. Gitu. Shortcutnya tadi apa kok? Shortcut yang mana tuh? Muncul yin-yang gitu. Ini sebenarnya action. Yin-yang itu tuh sesuatu yang lo bikin. Shortcut action itu lo bikin, bukan udah ada dari Photoshopnya. Ini gue udah pakai tuh dari zaman 2013 kayaknya. Jadi gue udah kebiasaan kalau gue mau terangin, gue tuh udah nggak pernah, gue jarang banget pakai curve. Misalnya gue gini nih, curve, gue naikin, terus gue invert, terus gue baru brush di sini. Jadi gue tuh curve-nya udah pasti naik nih, gue udah tahu nih. Gue biasa pakai segini, curve-nya gue invert hitam, terus gue jadiin action, gue save. Jadi sesuatu, nah kalau ngomongin action itu adalah sesuatu yang lo lakukan repetisi, lo record, lo tinggal pencet satu tombol, itu keluar. Kebayang nggak? Misal lo kalau menerangin foto nih, biasa lo pakai curve, kan sering tuh. Ngapain lo setting lagi? Ya udah, lo tinggal pencet satu tombol, lo tinggal brush yang lo mau. Banyak kok. Kalau lo makin sering pakai Photoshop, harusnya action lo udah banyak. Ini action gue. Gitu. Jadi kayak pipi tirus nih. Pipi tirus aja gue jadiin action. Liquify. Jadi kalau liquify harusnya ini, gue nggak tahu ini kedetek atau enggak ya. Misalnya nih, pipi tirus, gue tinggal pencet play, dia udah ngurusin sendiri. Ini nggak kedetek karena dia dari samping. Gue ambil yang dari depan ya fotonya. Foto yang dari depan. Nah, ini nih paling enak nih. Nih. Ini tinggal pipi tirusnya, tinggal di play. Lihat nih, pipinya otomatis tirus. Berasa nggak? Oh ya, kelihatan dikit kok. Iya. Jadi gue udah nggak masuk ke liquify, terus gue kan ini kan misal pipinya tirus nih, gue masuk ke liquify, terus gue bisa tarik ke sini kan. Nah di sini kan indikatornya pasti ada yang bergeser nih, jawline, face shape, jawline yang bergeser. Nah kalau lo misalnya lo record, gue pengen jawline-nya berkurang minus 50, ya udah lo record action terus sampai pencet OK,
lu stop actionnya. Nah, nanti itu kalau misalnya lu tinggal play pipi tirus, lu play lagi, pipinya bisa makin tirus lagi. Gitu. Jadi misalnya kayak lu udah tahu nih, biasa lu suka kurusin pipi. Misalnya pas lu play yang pipi tirus sekali, kurang kurus, ya lu play lagi aja. Kok itu bisa ditiban berarti ya? Bisa ditiban. di-stuck terus. Stuck terus. Kalau dibilang di play begitu. Jadi semakin di play dia tambah tirus. Betul. Karena kan sebenarnya dia ngetirusin tuh minus 50. Nah, nanti kalau lu play lagi ya lu minus 50 jadi plus. Jadi minus 50 jadi minus 100. Bayang ya? Iya. Gitu. Ini cuma mainan shortcut biar lebih cepat aja. Balik lagi untuk kebiasaan lu sih. Kok mau nanya nih. Ini kan action ya? Ya. Mirip sama plugin juga nggak sih? Apa beda? Agak mirip ya. Plugin itu tuh yang nggak ada di Photoshop. Jadi kayak dia gue dulu pakai plugin itu, pluginnya Nik Color Effect Pro. Gue nggak tahu itu Nik Nikon atau bukan ya. Pokoknya Nik Color Effect Pro. Dia itu tuh memang bikin layer baru, tapi diproses dari pluginnya. Nah, gue nggak tahu algoritmanya tuh dia mainin dari tools yang ada di Photoshop atau di luar itu, gitu. So far yang gue tahu, kenapa? Nik itu kalau yang buat ada beberapa nih collection yang di Color Effects Pro itu ada yang bisa manual di Photoshop, cuman ada beberapa yang nggak bisa kok. Cuman yang beberapa di Photoshop itu emang caranya ribet, kita masih ke channel, terus select red RGB-nya, terus di copy lagi, Gaussian blur gitu-gitu sih. Jadi berarti, ini semacam shortcut juga lah. Oke, berarti itu action juga dong sebenarnya. Ya, bisa dibilang gitu, kurang lebih. Yep. Karena gue udah lama banget nggak pakai plugin, jadi mungkin Brian lebih sering pakai plugin ya? Ya, lumayan sih kok sekarang. Nah, mungkin berarti bisa dibilang dia main di action juga sebenarnya, tapi action yang udah dibundle dari luar gitu kan? Ya, kurang lebih gitu. Berarti itu aplikasi tambahan kan? Kalau plugin? Iya, cuman kalau kan kita buat sendiri. Kenapa? Kalau action kan kita bikin sendiri kan, istilahnya dari nol kita buat. Kalau plugin kan memang udah kayak AI gitu kan, program istilahnya udah tinggal klik aja udah istilahnya udah jadi gitu. Ya. Betul nggak? Iya. Cuman kalau Nik itu hati-hati aja karena Nik itu agak berat, mesti komputer kita speknya mesti bisa agak tinggi lah. Karena Nik itu berat banget sih. Yep. Itu next lah kita bahas masuk ke action karena masih banyak banget tools yang menurut gue tuh bisa kita explore. Tujuannya bukan untuk makin bingung, tapi harusnya kita bisa tahu kita mau pakai yang mana aja. Sorry kok nanya, yang Nik Collection bukan ya? Kenapa? Ya, yang plugin itu yang Nik Collection ya? Boleh dibilang? Iya, mungkin ya. Gue udah nggak pernah pakai masalahnya. Kalau yang pakai plugin ya Brian lebih tahu. Karena menurut gue Nik Collection kan dalamnya ada banyak deh, ada yang banyak. Analog Effect Pro 2, kalau Effect Pro 4, Divine ya, banyak paket. Ada nih soalnya di sini. Mantap. Punya tapi nggak dipakai ya, bro. Belum, baru beberapa iseng-iseng doang. Nah, udah sih buat tools dasarnya. Gue nggak tahu sebenarnya itu simple tapi agak ribet. Gimana, Calvin? Aku pengen. Siapa yang nanya? Sosok duluan. Siapa tadi? Enggak mau nanya sih. Masih bingung aja dari tadi proses aja. Nah, betul. Terlalu cepat. Masih mau dimengerti. Gimana? Tadi yang mau nanya siapa? Aku kok Wenos lagi. Yuk, Wenos gimana? Kok gimana? Kan yang feather ya selection itu.
ada satu yang kontrak itu gue nggak ngerti sampai sekarang itu gimana sih kok yang kontrak itu? Kontrak tuh buat ngurangin. Misal nih ya, gue kalau pencet komen terus tab layer 1 nih, terus kan udah ada selection orang ya kan, berarti masuk ke select, modify, kontrak kan. Gue ambil ekstrim aja, kontrak 50. Tuh, dia berkurang kan? Oh, iya gue nggak pernah segede itu. Oke. Kalau yang lain lo udah tahu? Expand kan berarti lawannya kontrak ya? Betul, expand 50. Keluar dia. Kalau smooth sama feather bedanya apa kok? Smooth sama feather, bentar ya. Nah itu smooth sama feather itu yang gue. Oke, gue coba ya. Smooth 50, bentuknya gini. Kalau feather 50, agak mirip sih bentuknya. Bentar ya, gue duplicate dulu yang feather, terus gue duplicate lagi. Yang smooth 50. Terus paling. Nah. Oke. Ini yang smooth, ini yang feather. Coba lo jelasin kayak gimana? Kayaknya kalau yang feather dia jauh lebih gradasi. Ya, ini gue bilang smooth. Nih ya, gue tulisin dulu ya. Ini smooth. Ini feather. Oke, ini yang feather ya, yang lagi on nih. Gue matiin yang feather, gue nyalain yang smooth. Dapat nggak jawabannya? Yang feather jauh lebih gradasi sih Om. Oke. Yang sama feather dia kayak ngemasking, dia kayak apa ya, kayak ngedetect sisi-sisinya gitu. Oke. Kayak itu kan ada yang belang hitam putih. Nah, ini juga gue paling nggak pernah pakai smooth. Gue seringnya pakai feather karena emang gue belajarnya kalau mau gradasinya lebih santai pakai feather gitu biar nggak tegas. Nah, kalau smooth dia itu tuh cuma mengubah selection, tapi tuh nggak ada feathernya. Oke. Selectionnya aja jadi smooth, tapi dia tuh nggak gradasinya tuh nggak transparan. Nangkep nggak? Oke. Secara selection dia sama, bentuknya tuh kayak tiba-tiba jadi kayak sama nih smooth sama feather gitu. Lu udah keluarin nih, lu copy. Yang smooth tuh jadinya tetap garisnya tegas. Yang feather tuh jatuhnya lebih smooth gradasinya. Kok mungkin bedanya yang smooth tuh di sisi-sisinya nggak kok? Betul. Kalau di yang smooth itu tuh sisi-sisinya masih tegas, tapi selectionnya yang dia smooth. Bukan. Yang smooth tuh maksudnya itu. Dia kan ada kalau kita selection kan ada yang tajam tuh. Bentuk siku-siku persegi itu jadi bulat tuh. Nah, selectionnya kan. Selection yang jadi bulat, tapi dia tetap nggak halus. Setelah boleh di zoom nggak kok pinggirnya? Yang smooth. Nih. Pinggirnya coba. Oh, oke. Gitu. Sedangkan yang feather kayak gini. Oh, iya feather ngambil background-nya juga. Gitu. Sebenarnya secara teknikal masing-masing punya kata-kata sendiri sih. Cuman balik lagi, ini bedanya feather, ini bedanya smooth. Gitu. Oke, nangkep kok. Mantep ya. Thank you loh. Gue juga belajar. Gue baru tahu smooth ternyata kayak gitu. Satu lagi boleh nggak kok? Maaf nih banyak-banyak. Nggak apa-apa. Niko juga banyak nanya. Ini sih gue lagi pelajarin yang histogram kalau ngedit foto kok. Oke. Nah kalau kita misalnya di kamera raw kan ada histogram juga, ada curve-nya. Betul. Nah misalnya kayak kita curve ujung poin bagian atas itu kita bawahin supaya dia nggak clipping. Maksud gue kan gitu ngeditnya. Nah curve-nya itu sama nggak sih Om sama pas kita masuk di adjustment layer di sini gitu? Harusnya sama. Fungsinya tetap sama ya? Jadi apa yang lu histogram yang di kamera lu pindah ke sini, histogramnya harusnya sama. Histogram itu kalau baca, gue paling jarang pakai baca histogram karena kalau histogram itu sebenarnya
yang bagus itu bentuknya lonceng. Kalau lu motretnya bener, lonceng pas di tengah. Nah ini kalau ini tuh agak geser ke samping kan loncengnya. Berarti dia banyak area under sebenarnya. Gitu. Kalau lu naikin, lu misalnya curve-nya lu naikin, tuh lihat, bergeser kan curve-nya. Dia makin terang, makin geser ke kanan kan. Nah ini area overnya banyak nih biasanya tuh. Gitu. Jadi kalau lu mau ngelihat, oh ini geser tengah. Nah ini tuh yang ideal harusnya. Bayang ya. Oke, berarti mau curve gua di kamera raw sama di adjustment layer sebenarnya sama aja kok ya? Iya, curve, bukan curve ya, histogram maksudnya. Enggak, kalau misalnya gue kayak tadi kan Koko misalnya curve-nya geser nih, dia bakal nyentuh bagian kanan kan, bahkan clipping kan gitu. Iya, kalau lo naikin ya, kalau lo terangin. Nah, kalau di kamera raw kan kalau nggak salah kalau gue turunin curve point bagian atas, dia nggak akan nyentuh sampai clipping gitu. Yang gue coba sih gitu. Yang gue penasaran di situ sih Om. Kalau sama nggak gitu. Kamera raw yang ini ya. Di area sini maksud lo? Nah ini kan kalau diterusin dia bakal clipping tuh. Clipping tuh maksudnya mentok ke kanan. Nah iya, mentok ke situ kan gitu. Tapi kalau curve-nya kita turunin, dia bakal, si putihnya bakal jadi gray gitu. Nah, gue penasaran curve yang di sini tuh sama nggak sama curve kalau kita di adjustment gitu. Sama ya harusnya. Itu sebenarnya histogram itu kan cuma menunjukkan foto lo apa ya, kayak foto lo tuh dominannya ke arah mana terangnya. Kalau lo mendem-mendem gini kan dia pasti agak ke kiri nih. Kalau misalnya terang atau mengandung white-nya banyak, dia biasanya berat ke kanan. Nah, area-area kalau lo itu tuh biasanya kalau lo nggak percaya sama monitor lo, jadi lo baca histogram. Ya, itu. Tuh, jadi kalau monitor lo kan ada kan, brightness-nya dipolin, tapi histogramnya tuh ke kiri gitu. Itu kan berarti filenya tuh sebenarnya nggak seterang itu, nggak seterang di layar lo. Jadi itu makanya lo harus bisa baca histogram juga gitu. Kalau gua pakai histogram itu cuma buat nunjukin ini foto gua, kalau gua posting nih, misal nih gua posting atau orang lain lihat terang atau keterangan apa enggak ya gitu. Lu lihat di histogram, kalau dia bilang, wih foto lu keterangan banget, pas lihat histogram miringnya ke kanan, oh iya gitu. Mungkin brightness layar lu pas ngedit, elunya pakai yang brightness-nya lu turunin, brightness LCD ya. Iya, LCD-nya. Gitu. Jadi kalau mau fair, lu lihat histogram. Jadi histogramnya segini, harusnya lu kirim ke orang lain, itu tuh nggak akan keterangan. Gitu. Kalau aku makanya lebih ke kontras sih kok, karena dia LCD-nya jelek banget. Gitu. Nah, jadi bacanya dari situ. Gitu. Iya. Mau sedikit dong. Berarti kalau histogram dari Photoshop yang maupun di Windows mau di Mac, tetap aja kan? Kalau itu histogramnya betul di editingnya, mau di posting di mana aja, warna tetap sama kan? Gak bakalan over, nggak ada apa. Nggak bakal under juga kan? Udah pasti pas masalahnya. Untuk warnanya. Untuk exposure-nya ya, untuk terang gelapnya bisa sama. Tapi kalau untuk warna red, green, blue kan balik lagi tergantung dari LCD lu juga. Ya betul. Makanya disebut, ada yang sebutan kalibrasi monitor. Nah, sebisa mungkin kalau emang ada kebutuhan di situ ya berarti lo harus menyiapkan hardware yang mendukung. Ya balik lagi sih, analoginya gue selalu ngomong kayak kalau lo mau masak, kayak orang masak kue tiaw, kalau lo pakai kompor yang buat camping, kue tiaw lo gak akan seenak orang yang pakai kompor apinya tuh membara. Lo pernah lihat nggak kue tiaw di Mangga Besar masaknya tuh apinya kenceng banget kan? Ya, lu masak kue tiaw di rumah nggak mungkin bisa seenak mereka karena apinya aja udah beda. Gitu. Balik lagi hubungannya sama kita ya, kalau lu warnanya mau akurat berarti lu harus punya
sebisa mungkin lo mengusahakan lo punya hardware yang mumpuni juga gitu. Jadi kalau misalnya ada ngaco-ngaco, toleransi untuk ngaconya tuh jadi lebih dikit gitu. Sekarang kan produk-produk pasti orang mau nanya out of the topic nih ya. Yeah. Kalau di kamera nih, kan kalau saya kan dipakai di Sony A7 Mark II nih kok. Kan memang dia kan dari layarnya itu kan mirrorless, kan kita bisa setting sendiri ya untuk lebih gelap atau lebih terang, betul kan? Tapi masalahnya kan kebanyakan per awal-awal saya itu dapat kamera, masalahnya itu tiap foto itu menurut saya kan udah oke lah ya kalau untuk di LCD ya. Cuma kalau pas sudah masuk pindah ke laptop atau kemana itu pasti under gitu. Itu masalah LCD ya berarti kayak gitu. Nah itu pertanyaannya, LCD kamera lo yang ngaco atau LCD monitor komputer lo yang ngaco? Biasanya sih LCD kamera kok A72 ya, karena di settingan brightness-nya itu jangan di sunny weather tapi di manual aja di titik 0. Iya manual di 0 malah itu. Manual di 0. Terus kalau gitu tapi sih kalau untuk sekarang ya, semenjak yang karena begitu, sekarang pakainya kan kita kan ada untuk menu yang buat lihat histogram segala macam ya, betul nggak? Yeah. Sekarang sih amannya sih paling saya lihatnya dari histogram. Iya benar sih, dari histogram sih patokannya sih. Karena kalau untuk kamera DSLR kan untuk meteringnya kan gampang lihatnya ya. Yeah. Kalau mirrorless kan kita harus lihat di viewfinder ya. Untuk betul kan? Jangan lupa juga kalau nggak salah histogram di kamera itu dari JPEG, dia ngebaca JPEG bukan RAW. Oke. Iya betul. Ya make sense. Jadi histogram lo bisa di JPEG-nya, misalnya lo pakai JPEG yang terlalu kontras, dia clipping. Tapi pas lo masuk RAW dia nggak clipping. Tergantung bacanya gitu dari software proses pengolahan RAW-nya. Kalau nggak salah gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan dia pakai cuma JPEG nih, kita kan foto cuma misalkan JPEG aja. Ya aman kalau gitu. Gimana? Kalau misalkan kan itu kan untuk proses kalau RAW kan. Kalau RAW kan udah pasti mentah dia. Kita mau setting kayak gimana tetap aja hasilnya pasti mentah. Cuma misalkan kita JPEG nih, untuk histogramnya itu bermasalah nggak? Enggak kan? Aman sih. Aman kan kalau untuk ngikutin histogramnya daripada kita lihat metering. Iya. Betul. Tapi balik lagi kalau lo ngomongin kamera, biasa kalau pakai Canon user pasti ngelihat metering, motretnya ngelihat metering, mainnya itu di atas 0, tapi nggak lebih dari 1. Kadang mungkin nempel sama 1. Itu biasa kalau gue motret, karena mungkin karakteristik kamera ya, itu beda-beda sih. Jadi kalau misalnya lo pakai Sony, ya nggak usah Sony deh. Gue pakai Canon dulu tuh masalahnya tuh di zaman dulu Canon 30D atau 40D itu LCD, terus pindah ke komputer ngaco banget, warnanya beda banget. Nah itu gitu. Beberapa seri Canon pun ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan seri yang sama pun sebenarnya bisa ngaco juga, bukan ngaco ya, akan ada perbedaan, dan itu kan ada tolerance-nya. Masalahnya seberapa lebar tuh tolerance. Kalau terlalu lebar pasti jadinya buat orang ngaco, ngomongnya tuh ngaco karena terlalu jauh. Tapi kalau beda-beda tipis ya udahlah, namanya juga produk. Cuman sebisa mungkin harusnya kan semua mendekati akurasi, karena kalau akurat 100% tuh jarang banget sih gitu. Nggak usah pakai gitu deh sekarang. Lo ngedit pakai MacBook Pro, terus yang lain pakai MacBook Pro juga, ya beda juga warnanya, ada bedanya. iPhone gue juga pasti beda sama iPhone lo gitu misalnya. Jadi yang kayak gitu kalau mau diperdebatkan nggak akan ada beresnya, karena emang dari hardware-nya sendiri itu nggak akan pernah identik kayak gitu. Cuman tolerance-nya aja sih, lebih kecil atau lebih gede. Kalau udah ngaco dan banyak yang ngomong ngaco, ya berarti ngaco gitu. Tapi kalau misalnya sedikit dan sorry nih motong. Kalau kayak gitu kan kadang ada yang bilang ya, itu kameranya bad copy atau gimana kayak gitu. Nah, jadi
Jadi sering bermasalah kameranya, mau dari software ataupun nggak tahu nantinya apa dari sensor atau gimana kan. Kadang begitu juga kok. Mm-hmm. Kayak gitu kan kalau kita beli kan juga kadang gimana ya? Mesti mau nggak mau ngelihat review orang dulu dong. Setuju. Iya. Kalau beli sesuatu, gue baru sekali sih gue beli barang EOS R, beli pas dulu baru keluar, hanya berdasarkan review dari Ivan Mario gitu kan dulu pengguna EOS R pertama di Indo, salah satunya Ivan gitu, dan Ivan bilang wah enak nih, jago nih gitu. Ya emang bagus untuk level Canon, tapi kalau udah dibandingin sama kompetitor udah selangkah lebih maju dan jauh menurut gua gitu. Jadi kayak menurut gua tuh kayak balik lagi, itu cocok nggak buat lo? Kalau nggak cocok ya berarti lo ada kebutuhan untuk upgrade. Itu sih. Jadi nggak bisa juga menyalahkan 100% dari hardware-nya. Karena ketika lo dikasih sesuatu yang udah bagus pun, kalau kitanya nggak bisa maksimalkan, tetap aja lo bilang itu jelek. Nangkep nggak maksud gue? Ya, nangkep. Gitu. Jadi gue nggak bisa bilang, wah itu bad copy, wah produk gagal nih. Iya, mau sampai kapan? Semua juga lu bisa bilang produk gagal gitu. Betul. Jadi menurut gue ketika lu punya barang ya maksimalkan. Kalau misalnya lu udah mentok nih, lu ngerasa kayak wah produk kamera gue tuh udah nggak bisa diajak kayak gini nih, sedangkan kamera yang lain bisa nih, ya udah lu gantilah kamera lain. Jangan lu menyalahkan kamera lu. Kamera lu tuh lu udah ngasilin berapa buat lu sebelumnya. Ketika lu merasa ada yang baru dan ada yang lebih bagus, lu maki-maki kamera lu, gak fair. Menurut gue kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya maksimalin aja. Karena dulu aja gue sebelum ngedit pakai MacBook, gue pakai ini kok, pakai Windows desktop, prosesornya masih AMD Duron 800 yang kalau pakai Photoshop Liquify, pencet OK, rendernya aja lama banget. Gue bisa sambil bikin copy dulu kali gitu. Tapi di situ gue ngerasa, oke, gue punya kebutuhan nih. Dan emang gimana ya? Gue kerja di kantor pakai iMac, pulang ke rumah pakai Windows. Tahu nggak rasanya Windows gue tuh kayak sampah gitu. Tapi sebelum gue ketemu iMac, sebelum gue ketemu iMac, Windows gue tuh gue agung-agungkan. Wah gila nih Windows gue nih, gue bisa menghasilkan berapa. Gitu ketemu iMac gue maki-maki Windows, dan ya dari situ gue belajar lah gitu kayak, oh ini kayaknya tingkat kebutuhan gue udah naik nih. Berarti gue harus reach yang lebih untuk gue, which is gue langsung ganti ke MacBook Pro 2013. Dan saat itu juga gue baru punya kerjaan tetap. Ya cara satu-satunya sebenarnya kalau lo nggak bisa beli tunai ya lo beli nyicil, nggak ada salahnya nyicil, tapi lo harus bisa tuh, harus ngitung tiap bulannya lewat nggak nih. Kalau nggak lewat atau lo maksain berarti belum waktunya. Nah nanti kalau lo misalnya ngerasa oke, nyicil gue bisa lewat nih tiap bulannya dalam jangka waktu sekian lama, ya udah gitu, jalanin. Dan setelah pakai itu ada lagi tingkat kebutuhannya. Gue pakai Wacom di kantor, gue pakai mouse, gue maki-maki mouse gue. Apaan nih jelek banget gitu. Setelah gue pakai Wacom, gue udah nggak bisa pakai mouse. Padahal dulu gue pas dites di kantor, nih pakai Wacom, gue bilang gue pakai mouse aja. Terus mereka juga melongo gitu. Hah, lu bisa ngedit pakai mouse? Terus gue bilang, gue nggak bisa pakai Wacom gitu. Akhirnya gue kayak, kok semuanya pakai Wacom yang kenapa gitu. Gue coba pakai Wacom, gue sekarang nggak bisa pakai mouse gitu. Jadi kayak balik lagi semua tergantung kebiasaan sih. Dan kalau emang kebutuhannya udah naik, ya usahain gitu. Oh, Wacom itu yang kalau nggak salah tab yang pakai pulpen ya? Iya, nih. Nah, untuk mantap tuh Brian. Enggak dong, jangan lo generalisasi Wacom untuk desain. Anak retoucher tuh butuh Wacom. Saya nanya nih. Gue kayaknya nggak akan mau balik lagi deh. Iya, kalau pakai mouse sekarang malah mouse-nya nggak kepake. Udah kaku banget megang mouse. Betul. Pakai mouse pegel. Biasanya kalau lo di kantor nih, semua nge-retouch pakai
nge-retouch pakai Wacom, tiba-tiba ada yang pakai mouse ngeklik. Nah, itu biasanya lagi main game. Dewa itu. Ketahuan dia lagi main CS online tuh biasanya. Point Blank atau PUBG. Kayak gitu sih. Ya, apalagi? Udah over. Nanya dikit boleh enggak, Ko? Apa, Kelvin? Yang histogram tadi Koko bilang bentuk lonceng tuh bentuk kira-kiranya tuh kayak gimana, Kok? Untuk lonceng, ntar ya gue share screen lagi. Untuk lonceng tuh yang kayak tadi tuh udah lonceng sebenarnya. Enggak, lu jangan membayangkan loncengnya benar-benar melengkung sempurna ya. Itu cuma kayak lu tarik garis untuk ngebayangin. Ini juga udah lonceng nih segini. Bentuknya mungkin kayak gunung kali ya, semacam gunung. Iya, semacam bukan gunung. Lonceng kali, gunung kali. Iya. Kalau zaman gue lonceng nih, kalau zaman lu gunung kali sekarang. Nah, ini harusnya lebih ke agak tengah nih. Makanya kalau lu terangin dikit dia bergeser ke tengah. Nah, itu terang yang ideal menurut histogram. Tapi balik lagi, kan banyak orang juga fotonya gelap-gelap. Banyak juga foto orang tuh yang terang-terang banget gitu. Jadi histogram ini cuma panduan aja untuk foto lo tuh sebenarnya keterangan apa kegelapan gitu. Kan dia nggak bisa ngedetect kan kulit di mana. Jadi yang dia bisa detect tuh area yang banyak terang, dia pasti tuh melebar ke kanan nih. Ini misal nih kalau gue gelapin ya, tuh dia geser kan. Padahal ya siapa tahu ada juga orang yang happy aja fotonya segelap ini. Dan kalau gue terangin, ya gue happy aja sih. Mukanya masih oke tuh segini. Gue pikir oke. Tapi histogramnya berat ke kanan kan, gitu. Jadi ini cuma patokan aja. Kalau lo mau fotonya average, nggak terlalu terang, dia pasti di tengah-tengah. Tapi kalau lo tipenya yang terang, ya berarti patokan lo histogramnya berat ke kanan. Ini biar ya kok ya. Kenapa? Balik ke selera ya. Iya, cuman kalau ini mentoknya di kanan, udah pasti itu foto tuh over. Balik lagi ke taste lu. Kalau misalnya fotonya belakangnya over, ya backlight pasti loncengnya, peak-nya tuh pasti nempelnya ke kanan gesernya. Buat patokan supaya ngepost aja nih biar orang ngeliat tuh sama biasanya. Kadang dari yang foto aku lihat kadang udah di-post di HP lain malah gelap. Ini baru tahu nih. Iya, ini di area histogram biasanya kalau lu mau lihat. Gitu. Tapi jarang juga sih gue pakai. Biasanya tuh gue ngelihat foto patokan gue tuh misalnya ini. Nah, nanti gue keluarin foto yang baru nih, editannya gue miripin kayak gini. Warnanya juga biar kalau mau seragam. Cuman kan itu takes time ya. Siapalah lu atau siapalah gue bukan influencer yang harus fitnya rapi banget gitu. Jadi gue suka-suka gue gitu. Tapi kalau misalnya lu sangat memperhatikan itu, ya ada baiknya lu setiap foto lu harus pikirin, malah lu pakai apps yang belum posting tapi lu udah tahu nih postingan selanjutnya tuh apa. Itu kan ada ada Unum, ada dan lain-lain lah, banyak gitu. Oke, nangkep kok. Nangkep. Erik suamiku izin pamit. William Wang. Apaan tuh? Pengambilan kompensasi foto sih -3 atau di +3? Yang tadi yang layar kamera itu. Oh, udah ya. Oke. Mantap. Sudah? Sudah. Paling sih penasaran sama action aja sih kok. Ya nggak sekarang lah cuy. Cuma bilang. Ya. Tadi kan nanya, ada lagi? Part 3. Kayaknya masuk ke action tuh masih bukan part 3 tuh. Niko nafsu. Sip. Part 3-nya besok apa? Kenapa? Part 3-nya besok apa? Bebas. Kalau part 3 gue nggak tahu nih mau lanjut besok atau mau kapan. Jadi gue sih pengennya rutin juga nih kayak tiap minggu kayak gini, tiap hari. Cuman
Gue nggak tahu, kan tiap kalian juga kegiatannya beda-beda. Makanya ini direkam. Jadi lu mau masuk mau enggak, ya lu bisa lihat juga nanti. Gue nggak tahu sih. Gue gelontorin, gue upload kayak gini 1,5 jam, enek-enek dah tuh orang nonton atau gimana. Gitu. Wes, foto dulu mana? Baru nongol nih Menos. Wih, Menos jenggot sama rambut balapan tuh. Itu baru bangun ini, aduh. Menos tuh yang mana tuh? Ini yang sama Dogi gue. Yang Dogi atau yang mana nih? Ini yang Dogi. Aduh, Dogi gue. Sorry nih, Dogi gue pengen eksis nih. Gak apa-apa dong. Nah, yuk. M. Rival sama William. Nah. Wih, M. Rival lagi di Kapadokia. Ngeri loh. William ya yang di Kapadokia. M. Rival mana nih? Kagak ada mukanya. Dah, yuk. Glowing banget. Siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Wih, masih nongol tuh. M. Rival. Buset dah, baju pegawai negerinya. Warga tembok hijau dia. Yuk, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi buat rival nih. 1, 2, 3. Sip, mantap. Asik. Thank you ya, Ko ya. Thank you guys. Thank you semuanya. Thank you loh, Ko. Sama-sama. Semoga berguna. Ditunggu loh, Ko. Lanjutannya. Udah, bubar. Bye. See you ya. See you. Thank you, Ko. Thank you. Bye.